Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang jenis-jenis perubahan materi. Materi ini ada di bab 2 mata pelajaran IPAS kelas 10 SMK. Perubahan materi merupakan alih wujud zat, baik karena pengaruh kondisi maupun pengaruh zat lain yang mengenainya. Nah, kalian tentunya pernah ya merobek kertas ataupun membakar kertas. Dari contoh tersebut, kira-kira perubahan apakah yang akan terjadi? Yuk kita bahas bersama. Perubahan materi dikelompokkan menjadi 3, yaitu perubahan fisika, perubahan kimia, dan perubahan biologi. Perubahan fisika merupakan perubahan zat tanpa mengubah sifat asli zat tersebut. Perubahan fisika memiliki ciri-ciri, yaitu materi sebelum dan sesudah perubahan adalah sama, dapat kembali ke bentuk semula, dan masih memiliki sifat zat asal. Nah, dari ciri-ciri di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kertas yang dirobek adalah contoh dari perubahan fisika. Karena sifat materi kertas tidak mengalami perubahan. Dari kertas tetaplah menjadi kertas, yang berubah hanyalah bentuknya saja, atau bisa kita sebut sebagai perubahan bentuk. Contoh yang kedua adalah perubahan wujud. Seperti es yang dapat meleleh menjadi air jika diletakkan pada suhu yang lebih tinggi, dan air tersebut dapat membentuk es lagi jika ditempatkan kembali ke freezer. Jadi, meskipun es dan air memiliki sifat atau wujud yang berbeda, namun di dalamnya tetap mempunyai kandungan yang sama, yaitu senyawa H2O. Contoh yang ketiga adalah pelarutan. Saat kita melarutkan gula ke dalam segelas air, maka yang terjadi adalah air tersebut sifat airnya tidak berubah, dan sifat gula juga tetap terasa manis atau tidak berubah. Meskipun wujud dari gula sudah tidak terlihat lagi karena sudah melarut. Perubahan materi yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan zat dengan menghasilkan zat yang baru, yang memiliki sifat berbeda dengan zat awalnya dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Perubahan kimia dapat diamati dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah terbentuknya gas. Yang kedua adalah adanya perubahan warna. Yang ketiga, adanya perubahan suhu. Yang keempat, terbentuknya endapan. Contoh dari terbentuknya gas. Ketika kita mencampurkan cuka dengan soda kue, maka akan terbentuk gas. Terbentuknya gas ditandai dengan balon yang menggelembung. Yang berikutnya adalah terbentuknya warna. Pernahkah kalian melihat pesulap yang mengubah air warna coklat berubah menjadi air yang bening? Apa rahasianya? Nah, ternyata air yang berwarna coklat itu adalah betadin, larutan dari betadin yang kemudian direaksikan dengan vitamin C. Ketika betadin yang mengandung senyawa iodin direaksikan dengan vitamin C, maka asam askorbat yang terdapat pada vitamin C itu dapat dioksidasi oleh iodin sehingga menghasilkan iodium yang tidak berwarna ataupun bening. Yang berikutnya adalah perubahan suhu. Nah, saat kita mencuci pakaian dengan deterjen, apa yang kalian rasakan? Tentu air yang digunakan untuk mencuci akan terasa lebih hangat dibandingkan dengan air sebelum dicampur dengan deterjen. Yang berikutnya adalah terbentuknya endapan. Bisa kita lihat di video ini,
ini adalah contoh reaksi antara AgNO3 dengan NaCl. Nah, ketika AgNO3 itu direaksikan dengan NaCl, ternyata akan terbentuk endapan berwarna putih, yaitu endapan AgCl. Jenis perubahan materi yang ketiga adalah perubahan biologi. Perubahan biologi merupakan perubahan kimia yang disebabkan oleh organisme biotik seperti lumut, bakteri, dan juga jamur. Layaknya perubahan kimia, perubahan biologi juga dapat menghasilkan zat yang baru yang sama sekali berbeda dengan sifat awal zatnya. Contohnya adalah proses fermentasi ataupun peragian. Yang banyak kita jumpai itu adalah proses pembuatan tape dari singkong yang kemudian difermentasi dengan bantuan ragi. Nah, fermentasi pada tape ini dilakukan dengan mengubah glukosa menjadi alkohol golongan etanol melalui proses anaerob organisme ragi. Nah, demikianlah pembahasan tentang perubahan materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.